Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi students, today we're going to study English again. So, without any further ado, let's get started. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari apa itu passive voice. Jadi dalam kalimat pasif, subjeknya dalam kalimat akan menerima aksi. Jadi dia bukan yang melakukan aksi atau bukan melakukan aktivitas. Secara sederhana, kita bisa amati gambar ini ya. Di dalam gambar ini ada seorang anak yang sedang memakan sebuah apel. Dia memakan sebuah apel. Sebuah apel dimakan oleh dia. Dia di sini sebagai subjek, memakan sebagai predikat, dan sebuah apel adalah sebagai objek. Dalam kalimat pasif, nanti objeknya akan pindah ke bagian depan. Sebuah apel dimakan oleh dia. Jadi secara sederhana, kalimat aktif me, kalimat pasif di. Students, sebelum kita belajar lebih jauh tentang kalimat pasif, kita harus tahu dulu nih, apa sih sebuah kalimat itu? What is a sentence? So, a sentence in English is a group of words that is complete in meaning. So, dalam sebuah kalimat harus terdiri dari subjek dan predikat dan harus conveying a statement or conveying a meaning. Jadi sebuah kalimat itu selain ada subjek dan predikat itu juga harus memiliki makna atau ada statement yang dinyatakan di dalamnya. Ya, barusan kita sudah pelajari ya komposisi dari a sentence, dari sebuah kalimat. Sekarang kita amati beberapa contoh kalimat di sini ya. She reads. Ini ada komposisinya. She sebagai subjek dan read sebagai predikat. Apakah ini sebuah kalimat? Ya, ini sebuah kalimat. Karena komposisinya jelas dan dari kalimat ini ada maknanya. Is going to run. Nah, di sini sebagai komposisi tidak ada subjeknya ya dan juga tidak ada predicate-nya. Maka ini adalah sebuah frase. The pink opinion is crying in my book. The pink opinion is a subject, is crying is a predicator atau predikat, dan in a book in-nya adalah adverb. Apakah ini sebuah kalimat? Bukan ya, karena tidak mengandung meaning dan tidak convey a statement. Jadi dari tiga contoh ini yang mana yang merupakan sebuah kalimat? Yang ini, karena komposisinya ada subjek dan predikat. Dan students, sebelum kalian belajar tentang passive voice juga, kalian harus tahu tidak semua kata kerja atau tidak semua kalimat bisa diubah menjadi kalimat pasif. Nah, kalian harus tahu nih, apa sih transitive verb dan intransitive verb. Coba lihat dulu beberapa contoh kalimat di sini. I like apple, I bought a new car, I love him. Nah, di sini ada kata kerja like, bought dengan love, ya. Di sini I like, saya suka. Suka apa? Apple. Like di sini adalah kata kerja yang membutuhkan objek. Kalau kamu buat kalimat I like saja, apakah itu kalimat yang cukup? Tidak ya, karena like-nya harus ditambahkan. I like apa? I like apple. I bought, saya membeli. Kalau berhenti dengan I bought, saya membeli saja. Tanpa ditambahkan objek, maka kalimatnya tidak bisa diterima dengan baik karena tidak jelas objeknya apa. Jadi kalimat transitive verb adalah kata kerja yang membutuhkan objek. Oke? Nah, untuk intransitive verb, ini adalah contohnya ya. Kalisha laughed, Kalisha tertawa. They arrive, mereka tiba. I don't sleep, saya tidur. Nah, di sini ada beberapa kata kerja. Nah, kata kerja ini tertawa, tiba, dan tidur tidak membutuhkan objek karena tanpa objek pun dia tetap memiliki makna yang bisa kita terima dan bisa kita cerna ya. Kalisha tertawa. Apakah cukup sampai sini saja bisa dipahami? Ya, bisa saja. Karena tanpa objek pun dia bisa dipahami. Jadi, ini adalah kata kerja yang masuk ke dalam golongan intransitif. Nah, bisa disimpulkan ya, saat kita membuat kalimat pasif, yang bisa diubah ke dalam kalimat pasif adalah
kata-kata yang termasuk ke dalam golongan transitive verb, yaitu kata kerja yang membutuhkan objek. Pada video kali ini, kita akan memfokuskan kalimat passive voice dalam bentuk simple present tense dan simple past tense. Sekarang kita amati kalimat ini. I eat an apple every morning. Nah, dilakukan berulang-ulang, ini dalam tensi simple present tense. Di sini I berlaku sebagai subjeknya, it sebagai predikatnya, an apple sebagai objek. Nanti saat kita ubah ke dalam kalimat pasif, kita akan membutuhkan past participle. Pasti kalian pernah belajar kan yang namanya regular verb dan irregular verb, ya. Kata kerja berubah beraturan dan kata kerja berubah tak beraturan. Dalam bentuk present, past, dan past participle. Atau bisa disebut dengan verb 1, verb 2, dan verb 3. Dalam kalimat pasif, nanti kita akan selalu menggunakan past participle atau verb 3. Ya, kita analisa ya bagian-bagiannya. I-nya di sini adalah sebagai subjek. It-nya adalah sebagai predicate. Dan an apple-nya adalah objek. Nanti saat kita ubah ke dalam kalimat pasif, objeknya yang pindah ke depan. Nah, sini ya. An apple-nya objeknya pindah ke depan. Masukkan be dalam simple present tense, to be-nya ada 3 macam ya. Ada are, am, dan is. Karena kalau pronoun kata gantinya apple ini diganti dengan it, maka to be-nya adalah is. Dan ingat dalam kalimat pasif kita akan munculkan past participle atau kalian mungkin mengenalnya dengan verb 3. Ya. Ini adalah komposisi dalam passive voice-nya. Alright, untuk bagian ini adalah bentuk simple past tense atau kegiatan yang dilakukan di waktu lampau dalam bentuk aktifnya. I ate an apple last night. Saya memakan sebuah apel tadi malam ya. Time signalnya adalah last night. Nah, di sini kita ubah ke dalam kalimat pasif. Objeknya pindah ke depan, an apple. Karena pronounnya itu it, maka kalau it, to be-nya adalah was. An apple was, masukkan verb 3-nya. It, ate, eaten. Past participle-nya ya, jadi eaten. By me. Nah, tadinya subjeknya I, saat dia jadi objek, dia berubah menjadi me. Ini perubahan dari subjek menjadi objek. Oke. I berubah menjadi me, you tidak ada perubahan, he menjadi him, she, her, it tidak ada perubahan ya, they menjadi them. Students, saya berikan lagi contoh lain dari simple past tense ya. She wrote a novel last year. Dia menulis sebuah novel tahun lalu. A novel was written by her last year. Nah, di sini kan subjeknya she. Predikatnya adalah wrote. Novel adalah objeknya. Dalam kalimat pasif, objeknya pindah ke depan. Dan masukkan was, karena ini singular kan. It ya. Jadi nanti munculkan was. Tapi kalau bendanya banyak, nanti kita masukkan were di sini. Novel was, bentuk past participle atau verb 3 dari write adalah written. Alright? Infinitive-nya write, past simple-nya wrote, past participle-nya written. Karena kalimat pasif, maka yang ini yang kita gunakan. Novel was written by her. Tadinya she sebagai objek berubah menjadi, she tadinya subjek berubah menjadi objek. She berubah menjadi her. She saat menjadi objek dia berubah menjadi her. Okay, that was all. I hope you can understand the material about passive voice. Thank you for your attention. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.